Berharap kaya dengan cara instan, seseorang tega mengorbankan keluarganya sendiri dan bahkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa ya. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapalah kocak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Berharap kaya dengan cara instan teman-teman ya. Seseorang tega mengorbankan keluarganya sendiri dan bahkan kamu. Oke, hati-hati dan waspada. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Eight of Swords. Ada 8 pedang. 8 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi, oke, dari seseorang yang aku maksud ingin kaya, sukses, berhasil, ya, tetapi nggak mau bekerja, tetapi dengan cara-cara yang kotor, tetapi dengan cara-cara yang instan, teman-teman, ya. Yang dia lakukan ini tentu ini sesuatu hal yang tentu sangat menyimpang, sesuatu hal yang tentu sangat dilarang, sesuatu hal yang tentunya akan membawa sebuah penyesalan besar di dalam kehidupannya. Padahal mungkin ketika dia mau bersabar sedikit saja, sebentar saja teman-teman, ya semua orang pasti bisa untuk bahagia kok. Ya mungkin kehidupan yang susah itu adalah salah satu bentuk bagian ujian proses yang harus dihadapi terlebih dahulu, karena Tuhan mungkin ingin melihat bagaimana kesabaran seseorang tersebut ketika diuji dan sebelum diberikan kesuksesan. Ya, jadi ketika susah saja kehidupannya nggak berantakan, nggak pernah bersyukur. Ya, apalagi ketika dia diberikan sebuah nikmat yang lebih, teman-teman, tentu nantinya pasti bakal sesuka hatinya, sombong, merendahkan, menghina kehidupan orang lain ya, meskipun memang banyak juga seperti itu terjadi. Nah, kita kembali lagi terhadap energi dari seseorang tersebut, teman-teman. Yang dimana memang kekayaan ya, seseorang itu ingin kaya, tetapi ya kekayaan yang dia dapatkan ini dengan cara-cara, mohon maaf dalam tanda kutip ya, nggak benar teman-teman. Ya dia memiliki pesugihan. Kenapa gue katakan demikian teman-teman? Karena memang dari kartu pertama ini terlihat begitu banyak energi ya, energi yang begitu gelap, energi yang sangat begitu negatif, teman-teman, yang sudah mempengaruhi pola pikirnya, kejiwaannya, psikologisnya, dan bahkan pikirannya. Sudah dikendalikan oleh energi tersebut. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya memperkaya diri. Bagaimana caranya agar bisa sukses berhasil tanpa mungkin bekerja keras, bisa jadi. Selama ini dia sudah berupaya, bersusah payah, tetapi selalu gagal. Dan dia menggunakan cara-cara yang instan untuk memperkaya dirinya. Nah, ya, dari kata pertama ini teman-teman, aku melihat ini orang yang cukup tega. Dan bahkan dia rela dan tega banget mengorbankan keluarganya sendiri. Ya, mengorbankan keluarganya sendiri, teman-teman. Itu, ya, mungkin siapa? Orang tua, mungkin pasangan, mungkin anak, mungkin adik, kakak, ya, keluarga pokoknya yang masih menjadi keluarga, hubungan keluarga dekat lah gitu. Ya. Nah, jadi memang dari sini inilah sesuatu hal yang memang patut dan harus wajib kamu waspadai. Karena tidak menutup sebuah kemungkinan pula teman-teman energi tersebut bakal datang kepada kamu. Apalagi ketika kamu masih memiliki sebuah hubungan keluarga. Ya. Dan ketika tidak memiliki sebuah hubungan keluarga, orang-orang terdekat yang lain, bisa jadi teman dekat, tetangga dekat, pasti menjadi korban selanjutnya di sini, teman-teman. Oke.
Jadi memang pesan semesta untuk kamu di sini harus lebih waspada dan berhati-hati. Karena memang ini orang sudah tidak mempedulikan siapapun gitu sih. Ya, ketika memang dia sudah dikuasai oleh yang namanya nafsu duniawi, dia akan rela mengorbankan apapun dan siapapun, melakukan hal apapun untuk mencapai tujuannya. Nah, apakah dia sukses berhasil? Dari kartu ketiga ini teman-teman terlihat mungkin iya, ya lebih banyak berhasil, lebih banyak suksesnya. Dan ketika dia sukses, di sini mungkin kamu sudah melihat beberapa kejadian-kejadian aneh, ya teman-teman. Contoh, ya ketika seseorang tersebut memiliki memang pesugihan dan kemudian ada anggota keluarga dia yang meninggal, ya mohon maaf. Oke, anggap saja tidak pernah terjadi. Ya, anggap saja sebagai hiburan. Ya kemudian kondisi ekonominya meningkat, usahanya meningkat, ya kan, bisnisnya meningkat, kemudian tiba-tiba dia memiliki begitu banyak sawah, ya, aset dan lain sebagainya, ya, terlihat peningkatannya. Ataupun mungkin tidak keluarganya, orang lain yang menjadi korban. Ya, ketika ada orang yang meninggal, nggak berselang lama kehidupan dia bangkit. Dan itu terus-menerus terjadi, ya, teman-teman. Hingga pada akhirnya yang aku lihat di sini memang seperti ada sebuah indikasi seseorang tersebut juga ingin ya mengorbankan kamu, teman-teman. Ya maka di sini memang kamu harus berhati-hati banget. Kamu harus waspada banget. Karena bisa jadi kamu menjadi korban selanjutnya. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin tanpa kamu sadari, teman-teman. Ya, biasanya orang yang ingin menumbalkan ini ya, mengorbankan ini, dia akan berbuat baik kepada korbannya. Contoh ya, ketika mungkin kehidupan kamu susah, kamu ditolong, kamu dibantu, sering diberikan, mohon maaf ya, makanan, tetapi kamu jangan socan ya, teman-teman. Ya, kamu sering diberikan makanan, sering diberikan uang, ya, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti ya itu menjadi satu patokan, teman-teman. Tidak. Ya, terkadang memang ada orang yang memang sifatnya itu baik ya, teman-teman. Suka memberi, ya kan. Jangan pula nanti setelah melihat video ini kamu tidak mau menerima bantuan orang lain. Ya, dengan satu catatan juga nih, bahwasanya apa yang mungkin menjadi feeling firasat kamu tersebut, teman-teman, itu juga didasarkan dengan beberapa bukti kejadian dan bahkan orang-orang yang mungkin sependapat dengan kamu dan bahkan orang-orang ini bisa dipercaya. Contoh apa? Orang-orang yang memiliki pandangan spiritualitas yang mampu melihat hal-hal gaib, contoh seperti itulah ya. Nah itu mungkin di situ bisa menjadi sebuah bentuk kewaspadaan diri kamu gitu teman-teman. Tetap kamu terima, tetapi mungkin ketika makanan ya mohon maaf ya, mungkin bisa jadi kamu berikan orang lain ataupun ya kamu buang ataupun seperti apalah ya teman-teman. Cara menghindarinya ataupun kamu doain terlebih dahulu ya boleh ya untuk menangkali ya ibaratkan untuk mengantisipasi ya seperti itu. Nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Nine of Wands. Oke, 9 tongkat teman-teman. Sebenarnya di balik kesuksesannya, keberhasilannya ini menyimpan ya hal-hal yang mungkin cukup menakutkan. Kenapa? Karena ketika dia tidak bisa memberikan apa yang seharusnya dia berikan, dipersembahkan mungkin ya teman-teman, contoh mungkin mengorbankan orang lain, maka yang akan terjadi adalah sesuatu hal yang cukup fatal di dalam keluarganya sendiri, teman-teman. Itu tadi yang aku maksud. Contoh ketika dia ingin mengorbankan kamu ataupun yang lainnya tidak mendapatkan korban di luar keluarganya, teman-teman, maka aku yakin keluarganya yang bakal menjadi korbannya sendiri. Ya, itu pasti seperti itu. Ya, ketika memang seseorang tersebut ya terbukti nyata ya, teman-teman, dengan catatan ya terbukti nyata. Oke, jelas ya. Nah, kemudian aku punya Three of Cups. Ya, 3 cangkir. Dan yang terakhir, aku punya Two of Pentacles. Ya, lagi dan lagi sebuah bentuk kewaspadaan diri kamu, teman-teman. Jangan terlena. Ya, jangan terlena artinya mungkin dengan segala hal yang dia berikan kepada kamu. Ya, memang sih harus selalu bersyukur, teman-teman. Ya, harus selalu mensyukuri. Tetapi memang pada intinya ketika ada seseorang yang memang kamu pahami, ya, feeling kamu, firasat kamu mengatakan hal yang demikian, teman-teman, ya, maka memang patut untuk diwaspadai banget ya, karena lebih baik mencegah dong, teman-teman, ya daripada apa namanya, teman-teman ya, mengobati. Oke, mungkin demikian.
trading untuk kesempatan kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.